Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas RK19F dengan NIM 105 731122219. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan MIT Akuntansi Keuangan lanjutan 1 dengan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Pada tanggal 31 November 2020, PT Induk resmi membeli 100% saham yang beredar dari PT Anak seharga 310 juta. Berikut adalah laporan sesaat sebelum pengakuisisian dari kedua perusahaan tersebut. Pada perusahaan PT Induk, kas sebesar 15 juta, piutang usaha 15 juta, persediaan 85 juta, tanah 95 juta, bangunan dan peralatan 140 juta, investasi di PT Anak sebesar 310 juta. PT Anak sendiri yaitu kas 17 juta, piutang usaha 10 juta, tanah 28 juta, bangunan dan peralatan 60 juta. Dengan total untuk PT Induk 660 juta dan untuk PT Anak 160 juta. Untuk utang usaha dari PT Induk sebesar 100 juta rupiah, saham biasa 265 juta rupiah, saldo laba 295 juta rupiah dengan total yang diperoleh sebesar 660 juta. Sedangkan untuk PT Anak untuk utang usaha 45 juta, saham biasa 55 juta, saldo laba 60 juta dengan total sebesar 160 juta. Baiklah, untuk selanjutnya diketahui nilai wajar untuk persediaan sebesar 40 juta. Yang diminta, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pencatatan pada saham PT Anak. B. Buatlah kertas kerja konsolidasi. C. Buatlah neraca konsolidasi. Yang pertama, bagian A. Ayat jurnal untuk mencatat pencatatan pada saham PT Anak. Investasi di PT Anak 310 juta, nilai buku 55 juta, saldo laba 60 juta dengan kepemilikan 100%. Dengan yang dihasilkan itu sebesar 115 juta, maka dikurang dari 310 juta dikurang 115 juta, maka selisih yang dihasilkan sebesar 195 juta. Berikutnya dengan akun persediaan, nilai buku 28 juta dengan nilai wajar kenaik dengan nilai wajar 40 juta, maka menghasilkan kenaikan sebesar 12 juta. Jurnal saat pembelian saham. Pada sisi debit, investasi pada PT Anak sebesar 310 juta dan pada sisi kredit kas 310 juta. Jurnal eliminasi investasi. Pada sisi debit terdapat saham biasa sebesar 55 juta, saldo laba 60 juta, selisih 195 juta. Sedangkan pada sisi kredit investasi di PT Anak sebesar 310 juta. Eliminasi pengalokasian selisih. Pada sisi debit terdapat persediaan sebesar 12 juta, goodwill 183 juta, sedangkan pada sisi kredit terdapat selisih sebesar 195 juta. B. Buatlah kertas kerja konsolidasi. Pada PT Induk, kas sebesar 15 juta, untuk PT Anak sebesar 17 juta dengan konsolidasi 32 juta rupiah. Piutang dagang untuk PT Induk 15 juta dan untuk PT Anak 10 juta dengan konsolidasi 25 juta rupiah. Persediaan untuk PT Induk sebesar 85 juta rupiah, untuk PT Anak 28 juta rupiah, debit 12 juta rupiah
dengan konsolidasi 125 juta rupiah. Tanah untuk PT Induk sebesar 95 juta rupiah. Untuk PT Anak 45 juta rupiah dengan konsolidasi 140 juta rupiah. Bangunan dan peralatan untuk PT Induk 140 juta, PT Anak 60 juta rupiah dengan konsolidasi 210 juta rupiah. Investasi pada saham PT Anak untuk PT Induk 310 juta dan untuk sesi kredit 310 juta rupiah dengan selisih pada sisi debit 195 juta rupiah dan untuk sisi kredit 195 juta rupiah dengan goodwill 100 pada sisi debit 183 juta rupiah dengan konsolidasi 183 juta rupiah. Maka total yang dihasilkan dari PT Induk sebesar 660 juta rupiah, untuk PT Anak 160 juta rupiah dengan hasil dari konsolidasi sebesar 705 juta rupiah. Utang usaha untuk PT Induk sebesar 100 juta rupiah, untuk PT Anak sebesar 45 juta rupiah dengan nilai konsolidasi 145 juta rupiah. Saham biasa untuk PT Induk sebesar 265 juta rupiah dan untuk PT Anak 55 juta rupiah dan debit 55 juta rupiah dengan nilai konsolidasi sebesar 265 juta rupiah. Selanjutnya, saldo laba pada PT Induk sebesar 295 juta rupiah dan untuk PT Anak 60 juta rupiah, debit 60 juta rupiah dengan konsolidasi 295 juta rupiah. Maka total yang dihasilkan dari PT Induk sebesar 660 juta, PT Anak 160 juta, pada sisi eliminasi debit sebesar 505 juta, sisi kredit 505 juta, dan konsolidasi sebesar 705 juta rupiah. Bagian C, buatlah neraca konsolidasi. PT Induk dan PT Anak Perusahaan. Laporan neraca posisi keuangan konsolidasi per 31 November 2019. Aset kas sebesar 32 juta rupiah, piutang dagang 25 juta rupiah, persediaan 125 juta rupiah, tanah 140 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 200 juta rupiah, goodwill 183 juta rupiah dengan total keseluruhan sebesar 705 juta rupiah. Pada sisi kewajiban, utang usaha sebesar 145 juta rupiah dan untuk ekuitas pada saham biasa 265 juta rupiah dan saldo laba sebesar 295 juta rupiah dengan total keseluruhan 705 juta rupiah. Itulah tadi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.